Baik, beberapa waktu yang lalu saya ada webinar dengan teman-teman di Bank Indonesia. Pertanyaan yang muncul jumlahnya ratusan, sampai stres jawab. Akhirnya teman-teman panitia mengumpulkan pertanyaan itu dan memberikan pertanyaan itu pada saya dalam bentuk teks. Oke, kemudian saya klasifikasikan pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian ini akan saya coba jawab. Jadi teman-teman Bank Indonesia ini bukan dari orang IT-nya Bank Indonesia, dari teman-teman Bank Indonesia, pegawai Bank Indonesia biasa. Ini pertanyaannya. Ini klasifikasi yang saya klasifikasikan urusannya attack, hacking dan sebagainya. Jadi ini pertanyaan urusan serangan. Pertanyaan pertama, kalau di film teknik hack kan keren-keren dan serem-serem kali ya, canggih-canggih sampai bisa kontrol nuklir segala macam. Apakah kondisi realnya memang seperti itu? Jawaban singkatnya, bisa sampai seperti itu. Jadi apa yang ada di film sebagian tidak bohong sih. Jadi sebagian bisa sampai seperti itu dan memang teman-teman, tapi rata-rata ini yang bisa sampai level itu bukan hacker pemula ya. Soalnya banyak banget hacker yang pemula tuh, banyak banget, jangan khawatir. Kita nggak kurang-kurang lah kalau soal hacker mah. Cuman udah gitu bertingkat, kan naik kelas. Hacker itu ada naik kelas juga. Dan hacker yang canggih-canggih seperti contohnya Jim Giovedi, dia sampai bisa ngontrol satelit. Tuh Jim. Ada ceritanya sih, tapi nggak usah diceritain lah. Jadi bisa sampai level seperti itu. Oke. Jadi jawaban singkatnya ya bisa. Selamat sore Pak Ono, mohon pencerahannya. Apakah seorang hacker bisa diketahui pelakunya? Hacker akan berusaha menutupi jejak. Itu adalah salah satu pola serangan yang dilakukan oleh hacker. Dia akan berusaha menutupi jejaknya. Jadi nggak gampang buat dapat pelakunya. Cuman kalau hacker yang masih muda, masih pemula, kadang-kadang terutama yang masih SMA gitu ya. Kalau anak-anak bilangnya bocil. Jadi kadang-kadang seringkali hacker yang masih muda banget justru pengen show off bahwa dia jagoan. Akibatnya justru yang kayak gini yang ketahuan. Tapi kalau hacker yang sudah tinggi ilmunya, makin nggak kelihatan. Semakin tinggi ilmu seorang hacker, semakin dia tidak terlihat. Gitu ya. Rata-rata hacker yang baik akan masang mata. Matanya sangat sensitif, dia akan ngelihat segala macamnya dan tidak akan ngetik. Jadi dia akan silent, dia akan diam. Dia akan memperhatikan terus sampai dia melakukan serangan. Jadi itu hacker yang ilmunya tinggi. Cuman hacker yang masih baru-baru, rata-rata dia mau ngasih tahu dia jagoan. Contohnya dia akan di face web dan ngasih tahu hack by siapa. Ya udah ketahuan gitu. Jadi gitu kira-kira ya. Jadi bisa diketahui, tapi kalau yang tinggi ilmunya biasanya dia akan diam. Apakah semua hack memiliki pola yang sama dalam bekerja? Ada pola yang umum, yang besar dalam bekerjanya. Ini saya kasih lihat aja ya sekalian. Mana softwarenya? Sistem operasi yang dipakai hacker saya kasih lihat, namanya Kali Linux. Saya jalanin aja. Jadi polanya bisa dilihat dari sistem operasi yang biasa dipakai teman-teman hacker. Ini sistem operasinya namanya Kali Linux. Ini bisa diambil di internet. Anda bisa masuk ke Google Kali Linux download. Oke. Ini bisa di-download, sistem operasinya free. Ini salah satu, bukan satu-satunya ya. Salah satu sistem operasi buat hacker yang lumayan bagus banget. Ada sistem-sistem operasi yang lain dan teman-teman sering kali bilang, "Pono, tolong ini dong review, kalau nggak salah Parrot OS. Ini juga bagus juga nih buat security." Jadi ada banyak sih sebenarnya sistem operasi kayak gituan. Nanti dah teman-teman saya coba review. Ini udah banyak banget yang minta Parrot OS, tolong dilihat dong. Oke. La ilaha illallah, nggak bisa masuk. La ilaha illallah.
Kakak bisa. Tahu nih kenapa nggak bisa? Oh, masuk nih. Oke. Udah bentuknya udah macam-macam, ada yang OVA dan sebagainya. Oke. Bisa, dan mereka rata-ratanya di sini udah ada dokumentasinya, segala macam. Oke. Bagus juga ya. Ini keren juga nih tampangnya, Parrot OS. Banyak minta di review sih. Jadi kayaknya saingan berat sama, tapi ada beberapa lagi yang lain. Oke. Jadi sistem operasinya saya udah jalanin. Sekarang saya kasih lihat untuk menjawab pertanyaan tadi. Polanya seperti apa sih waktu kita melakukan hacking? Oke. Polanya ini sistem operasinya, ini Kali Linux, sistem operasi yang biasa dipakai hacker. Polanya bisa dilihat di ini apa sih namanya, aplikasi yang tersedia. Kalau kita masuk sistem operasi yang biasa, sebagian besar orang akan pakai Windows. Biasanya kalau kita klik menunya pasti Office, keluarnya kayak gitu ya. Itu sistem operasi yang normal lah buat orang kerja. Kalau seorang pentester atau bug hunter atau hacker dan sebagainya, sistem operasinya kayak gini kira-kira. Pas klik application keluar di sini. Ini pola yang dipakai. Jadi pertama dia akan melakukan information gathering atau melakukan intelligence. Kalau kita klik di sini ada menu-menunya, sub menunya kelihatan di sini. Oke. Ini melakukan intelligence, melakukan mata-mata. Terus dia analisa kelemahan sasaran seperti apa, vulnerability analysis. Dia juga kalau itu sasarannya berupa web, mulai masuk web application analysis. Kalau sasarannya berupa database assessment. Kalau dia mulai melakukan serangan, ini mulai serangan di sini, password attack, serang password, serang wireless. Oke. Kalau sasarannya adalah aplikasi, dia bisa melakukan mulai reverse engineering. Dia juga bisa melakukan exploit. Exploit udah serangan ini. Kalau exploit serangan, asli serangan beneran. Dia juga bisa melakukan penyadapan, dan post exploit ini lebih parah lagi. Dia akan menanam backdoor, web backdoor dan sebagainya. Jadi jalan belakang di sasaran yang berhasil dia masukin, kita pasangin backdoor. Tapi ini ilmunya bukan stop di sini. Ini hanya buat kalau kita yang udah senior biasanya ini dipakai buat ngetes aja sih. Kita nggak nyerang beneran. Ini buat ngetes, misalnya ada perusahaan bank atau apalah, akan minta tolong dong dites ada kelemahannya nggak. Ini kita tes, ini buat ngetes. Kemudian kita akan report laporan. Kalau ada kejadian perkara, kita akan melakukan forensik. Tool buat forensiknya udah disiapin juga di sini. Oke. Teknik serangan yang lain yang banyak sekali dipakai justru yang ini, justru social engineering. Ini dalam bahasa sederhananya nipu. Bagaimana teknik nipu? Karena teknik serangan yang paling gampang yang ini, nipu. Beres ya. Jadi polanya sebetulnya cukup terstruktur, dan ini yang dipakai sama satuan cyber lah apa di Republik Indonesia juga pakai cara seperti ini, gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang salah ini. Oke, pola dalam bekerjanya. Apakah semua hack memiliki pola yang sama dalam bekerja? Polanya hampir sama, tapi nanti tool yang dipakai beda-beda ya. Toolnya bisa beda. Misalnya nyerang database sama nyerang handphone beda. Toolnya akan beda. Cuman polanya hampir sama kira-kira. Dan pertanyaan yang selanjutnya, apakah seorang hacker bekerja atas dasar pesanan atau bekerja secara pribadi? Dua-duanya. Jadi ada hacker yang bekerja dikasih duit. Contoh berdasarkan pesanan tuh kira-kira gini. Bank Indonesia pengen tahu apakah sistemnya aman atau enggak. Bayar lah. Hacker ini dibayar untuk nyerang. Jadi bisa sampai kayak gitu ya. Hacker dibayar untuk nyerang, bisa. Tapi karena dia dibayar, dia nggak akan ngerusak sih. Rata-rata hacker yang benar tidak ngerusak sih sebenarnya. Hacker yang benar ya. Jadi ada etikanya sebenarnya hacker. Saya kasih lihat etikanya hacker lah. Kita bisa masuk ke e-learningnya saya. Kita bisa masuk e-learningnya saya. Saya masuk ke e-learning saya. Saya masuk ke cyber security. Oke, terus saya akan masuk ke aturan main hacker. Jadi hacker ada aturan mainnya, ada etika segala macam sih. Kita klik. Ini filosofis banget sih. Oke. Saya gedein hurufnya biar kelihatan. Ini adalah filosofi
atau aturan main hacker yang dijelaskan oleh Scorpio dalam bukunya di Code of Ethics dari hacker. Di atas segalanya menghormati pengetahuan dan kebebasan informasi. Ops, kegedean sekarang. Alah, aduh, salah pencet. Oke, balik lagi. Jadi di atas segalanya hacker yang benar. Saya kecilin lagi. Jadi di atas segalanya hacker yang benar akan menghormati pengetahuan dan kebiasaan informasi, memberitahukan sysadmin kalau ada pelanggaran HO dan sebagainya. Tapi kita biasanya urusannya bukan langsung ngomong, sysadmin ada lobangnya loh, nggak kayak gitu sih caranya. Jadi di antara kita ada kayak protokol untuk berkomunikasi sih sebenarnya. Biasanya protokolnya namanya KKN. Terus tidak mengambil keuntungan yang tidak fair dari hack, tidak mendistribusikan menggunakan software bajakan, tidak pernah ambil risiko yang bodoh, selalu tahu kemampuan sendiri, selalu bersedia untuk secara terbuka, bebas, gratis memberitahukan dan mengajarkan berbagai informasi atau metode yang dia kembangin, tidak pernah menghack sebuah sistem untuk curi uang. Jadi hacker yang benar kayak gini loh. Tapi kebanyakan, bukan kebanyakan ya, banyak banget orang ngehack buat cari duit. Banyak banget. Itu sangat disayangkan dan itu yang mencemparkan istilah hacker. Itu yang jadi cracker sih sebenarnya. Tidak pernah memberikan akses seseorang yang akan membuat kerusakan, tidak pernah secara sengaja menghapus dan merusak file di komputer yang dihack. Jadi hacker tidak akan merusak sih sebenarnya. Hacker yang benar itu, dan menghormati sistem yang dihack dan memperlakukan sistem tersebut, mesin tersebut seperti mesin sendiri. Ini etikanya hackernya. Tapi nggak banyak orang yang ngerti etika hacker. Jadi akhirnya mereka tidak beretika. Akhirnya tidak dihormati, tidak disegani. Dan banyak sekali orang-orang yang kayak gitu akhirnya ya udah dia pengen ngasih tahu bahwa gua jagoan, terus berharap dengan cara ngasih tahu itu orang akan hormat pada dia, padahal ya enggak lah. Kalau dia melakukan kejahatan mana ada orang yang seneng gitu kan ya. Jadi gitu sih sebenarnya. Jadi kebanyakan yang masih muda kerjanya pribadi sih sebenarnya, tapi yang udah senior mulai dia dapat rezeki dari perusahaan atau apa segala macam. Oke. Bagaimana cara kita membuat serangan balik terhadap serangan hacker? Oke. Sebetulnya ada teknik-tekniknya kayak ini udah masuknya cyber security sih sebenarnya. Jadi kalau melakukan serangan balik kategorinya cyber security. Jadi tekniknya bertahap sih sebenarnya. Jadi ada yang prosesnya bela diri aja, bagaimana kita tidak diserang. Tapi kalau kita tinggi ilmunya kita bisa serang balik. Ya kayak karate atau apalah. Ada teknik yang cuma menghindar doang. Kalau ada serangan kita hindar aja. Jadi energinya nggak kena ke kita, energinya kena ke tempat lain. Itu teknik menghindar. Kebanyakan teknik yang dipakai menghindar dulu. Tapi kalau kita ilmunya udah tinggi, kita serang balik bisa sih sebenarnya. Gitu ya. Kalau lihat di YouTube banyak sih yang melakukan serangan balik. Walaupun itu serangannya serangan social engineering atau penipuan aja, kita serang balik. Bisa sampai hackernya nangis-nangis dulu urusannya. Jadi kalau kita ilmunya tinggi bisa serang balik sih sebenarnya bisa. Caranya bisa macam-macam. Di YouTube banyak sih kalau yang levelnya social engineering banyak tuh yang serangan balik kalau di YouTube gitu. Apakah ada cara untuk mengetahui akun penipuan di semua medsos baik FB, WA, IG dan seterusnya? Oke. Cara paling sederhana bahwa itu akun penipuan adalah kontak ke nama akun tersebut langsung lewat jalur lain yang kita bisa ngomong langsung sama orangnya. Kira-kira kayak gitu. Ini jujur istri saya kena. Istri saya sendiri kena karena dia nggak berhasil kontak orangnya. Jadi kejadiannya saya ceritain aja. Jadi ini kejadiannya di Facebook. Akun itu berhasil diambil alih sama hacker. Kemudian orang yang berhasil ngambil alih itu baca dong komunikasi yang dipakai di Facebook tadi. Salah satunya komunikasi ke istri saya, kebetulan dia memang pernah minjam uang buat anaknya sekolah. Ya karena ini teman baik ya kita kasih pinjam aja uang itu buat keperluan sekolah anak. Nah hacker yang berhasil masuk tadi pakai cara ngomong yang sama, ngomong di media sosial ke istri saya. Istri saya berusaha ngubungin orangnya tadi, pakai telepon, pakai WA dan sebagainya, cuman belum kerespons.
Cuman istri saya mikir, wah ini kayaknya butuh buru-buru, ditransfer aja tuh duit. Pas waktu komunikasi, dianya juga kaget, loh saya nggak pernah minta. Nah loh, udah deh, habis tuh urusannya. Jadi kepaksa urusan sama polisi dan sebagainya. Jadi kejadiannya kita harus cepat bereaksi kalau itu terjadi, kita lapor polisi segala macam. Dengan surat laporan polisi itu kita harus gerak lagi cepat, semua harus dilakukan dalam waktu 6 jam. Kejadian harus cepat langsung ngomong ke bank segala macam yang ditransferin duitnya supaya akun tadi diblokir. Dan kalau ada hackernya masuk dan sebagainya, hacker itu akan ditangkap. Tapi ngomong jujur terus terang ya, yang bereaksi cepat adalah bank swasta. Minta maaf nih, yang bereaksi cepat untuk penipuan tadi bank swasta. Jadi istri saya transfernya dari BCA dia ke banknya BNI. Sorry ngomong nama banknya langsung. BNI responsnya parah banget, BCA-nya cepat banget. Jadi swasta akan cepat bereaksi dan dia akan melakukan blokir terhadap penipuan tadi, sementara bank pemerintah lambat banget dan cenderung akhirnya penipunya selamat di bank negara. Jadi ya cara bisa kita ketahui dan cara proteksinya bisa, cuman minta maaf buat teman-teman yang di bank, tolong dibantu, terutama bank-bank pemerintah. Kalau ada penipuan seperti ini tolong dibantu beneran, soalnya penipu ini emang brengsek banget sih. Oke, jadi kayak cuci uang. Jadi bank pemerintah karena reaksinya terlalu lambat, ya sudah, bablas tuh duit urusannya. Itu kemarin yang kena 2,5 juta rupiah tuh. Parah gitu ya. Terus selanjutnya, apakah kita mengetahui bahwa kita sedang dipelajari hacker? Jangan khawatir. Kalau Anda posting di internet, Anda akan dipelajari oleh semua orang, bukan hanya hacker. Oleh media sosialnya akan mempelajari, oleh e-commerce akan dipelajari, oleh yang masang iklan ada dipelajari, semua akan mempelajari Anda. Jadi sebetulnya sebaiknya kita seminimal mungkin melakukan posting yang sifatnya publik. Karena yang publik itu yang akan diakses oleh attacker. Kita biasanya menyebutnya attacker ya. Jadi yang akan menyerang akan mempelajari semua apa yang kita posting secara publik. Tapi kalau yang sifatnya private, misalnya kita SMS pribadi yang nggak bisa dibaca orang, ya mereka nggak bisa akses. Jadi semua yang sifatnya publik akan bisa diakses oleh penyerang. Gitu ya. Pada saat kita buka website tertentu, ada banyak penawaran iklan di website tersebut. Gitu. Ini iklan bahaya, lo hati-hati. Jadi banyak website yang ngaco-ngaco terutama akan masang iklan, dan iklannya bahaya banget, seringkali berbahaya karena iklan-iklan ini sebenarnya bukan iklan, ini kadang-kadang berupa trojan dan akan masukin software-software untuk melakukan mata-mata di komputer kita, malah nambahin iklan di komputer kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, secara tidak sengaja menekan salah satu iklan dan setiap buka web lain muncul iklan-iklan dari web tersebut. Itu sebabnya. Oke. Jadi itu trojan dan sebagainya akan muncul. Apakah dapat dikategorikan Islam yang tertanam di Internet Explorer media lain? Kategorinya bukan spam lagi, ini mah trojan. Jadi udah trojan banget, udah kayak virus sih sebenarnya. Jadi kalau kategori udah menyebalkan banget. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah bisa dihilangkan iklan yang selalu muncul? Terima kasih jawabannya. Saya beruntung karena saya pakai Linux ya. Jadi makhluk-makhluk seperti itu tidak berhasil nembus kalau di Linux. Dan kita biasanya proteksinya cukup gila. Cuman Anda tidak terlalu beruntung yang pakai Windows, karena itu bisa nembus. Apakah bisa dihilangin? Jujur saya nggak tahu sih. Kalau Windows, saya cara ngilangannya saya format itu komputer asli. Saya akan format, soalnya dia akan tertanam di dalam situ. Kalau kita ngilangin yang tertanam itu kadang-kadang nggak bisa dihilangin. Jadi cara paling jelek, coba di delete browsernya, apakah dari Internet Explorer atau di delete, install ulang. Mudah-mudahan yang tertanam hilang. Pakai doa nih, mudah-mudahan hilang. Tapi kalau nggak hilang juga, apa boleh buat, komputernya diformat. Karena udah nggak ketahuan apa yang masuk. Jadi iklan-iklan itu kayak kendaraan aja, kalau kita klik dia masukin kayak buka pintu. Nah, nanti software yang lain bisa masuk lewat pintu yang kita yang terbuka tadi. Dan kalau udah masuk, udah nggak tahu deh apa yang masuk, udah kacau banget dah.
komputer kita jadi lambat, apa segala macam. Oh, udah kacau-kacau dah. Jadi saya cukup beruntung karena saya pakai Linux, kayak gituan nggak kejadian. Saya perhatiin teman-teman yang pakai Windows kayaknya punya masalah besar, terutama kalau kita nge-web ke web-web yang setengah-setengah baik ya. Setengah baik. Bukan web jelek, kadang-kadang webnya kayaknya bagus kayak blog atau apa. Kayaknya oke sih, tapi iklannya nyebelin. Bukan iklan sih yang keluar trojan. Jadi solusinya pertama delete browser, install ulang. Itu solusi pertama. Kalau nggak berhasil juga apa boleh buat delete format ulang handphone komputernya. Kalau itu kejadian di handphone, saya akan reset handphone asli. Dan saya sering reset handphone anak-anak saya. Anaknya kadang-kadang brengsek. Iklannya bukan dari web sih, kadang-kadang dari game. Anak-anak itu kan install game, ya tahu sendirilah game di handphone kan banyak iklannya masuk. Ya udah kacau waktu itu si bontot yang masih SD. Pak, ini kok keluar terus? Ya ilaha illallah, saya bilang, kamu ngerjain apa nih? Game ini diinstal. Ya udah jangan install lagi dah. Saya reset handphonenya langsung. Deh. Jadi sebaiknya handphone itu nggak ada data-datanya. Kalau laptop yang mau dipakai buat ngelihat web, kalau laptop jadi laptop kerjaan jangan pernah nge-web yang enggak. Laptop buat kerja sebaiknya buat kerja, jangan buat yang enggak. Karena akan kayak gini urusannya. Dan kalau sampai masuk kacau. Itu ya, beres ya. Yang ini urusannya. Mau tanya kepada ini pertanyaan selanjutnya. Mau tanya seputar akses server. Ini sama dengan pertanyaan sebelumnya. Apakah semua kegiatan hack cybercrime memiliki pattern yang sama? Polanya seperti tadi kita bisa lihat di sistem operasi hacking ini. Lah. Oke. Polanya bisa dilihat di sini, ada information gathering, vulnerability analysis, kalau bisa berkembang web application analysis, database assessment. Ini kerjaan, ini saya kasih tahu dulu ya. Yang ini 1, 2, 3, 4 ini banyak dilakukan sama teman-teman BSSN sebenarnya. Badan Cyber Sandi Negara ini melakukan analisa kelemahan sistem web pemerintah dan sebagainya. Dan ini jadi dipakai sama juga hacker. Jadi teman-teman ini Badan Siber sama Sandi Negara juga melakukan hal yang sama. Tapi karena mereka harus mengevaluasi semua web kita aman apa enggak. Jadi ini dilakukan juga sama teman-teman di BSSN sih. Kalau yang attack ini tergantung pesanan biasanya. Kalau hacker attack beneran ya. Tapi kalau BSSN ini pesanan. Bisa pentest nggak? Bisa penetrasi nggak? Kalau dipesan, tolong coba penetrasi, ini dilakukan juga sih. Itu ya. Jadi ini semua. Dan nanti teman-teman ada penyidik PNS, kita melakukan ini juga forensik dan sebagainya. Itu penyidik di kepolisian, di BSSN, di Kominfo. Ada tim-tim yang jadi penyidik kalau ada kejadian perkara dan mereka melakukan forensik. Dan jangan khawatir, penyerangnya ketangkep. Dan beberapa teman-teman sempat bilang ke saya, kasihan juga ya ngelihat orang-orang itu. Jadi waktu dulunya dia merasa kayak jagoan ngehack segala macam, pas ditangkep kasihan. Dia nggak nyangka bahwa bisa ketangkep gitu. Yang kasihan keluarganya, apanya kasihan loh. Bayangin dia ketangkep, keluarganya gimana coba? Kalau yang anak SMA sampai ini kejadian anak SMA kena, ya udah. Urusan tuh langsung urusan gitu. Jadi kadang-kadang hacker-hacker pemula itu nggak nyadar bahwa apa yang dilakukan itu bisa sampai berurusan sama hukum dan sebagainya. Dan ini orang-orang di BSSN, Kominfo, kepolisian bukan orang bodoh loh, hati-hati. Ini mereka bisa nangkep beneran, dan kalau hacker ketangkep kacau ceritanya udah. Gitu ya. Tapi kalau Anda masih di bawah umur, kadang-kadang kita masih punya rasa inilah. Tapi kalau di atas umur ya udah kacau urusannya langsung. Maaf. Ini ya. Baik dari aturan metodenya yang mengharuskan cyber security harus memiliki berbagai variasi keamanan berlapis. Ya. Karena teknik serangannya macam-macam, ada yang nyerang web, ada yang nyerang aplikasi, ada yang nyerang chatting, ada yang nyerang database apa segala macam. Jadi metode pengamanannya juga macam-macam. Dan ini bagian dari kuliah sih sebenarnya. Ini saya kasih lihat lah kuliah saya. Ini tadi cyber security. Nih, diajarin hacking dulu. Nanti habis UTS, nih dia UTS
mulai diajarin. Ini pengamanan server secara umum. Ini metode pengamanan secara umum. Kemudian bagaimana melakukan vulnerability analysis, terus pengamanan server, terus kita bagaimana membuat firewall supaya orang yang masuk lebih aman, nggak sembarangan. Terus kita bagaimana kalau mau transfer file segala macam, bagaimana bikin pengamanan dalam proses komunikasi jarak jauh. Terus bagaimana kita bikin VPN, bagaimana kita bikin web application firewall di level aplikasi supaya kalau yang masuk ngaco-ngaco kedeteksi langsung. Bagaimana kalau sampai hackernya tetap berhasil masuk, bagaimana kita mempertahankan mesin server host itu bagaimana pertahanannya. Terus bagaimana kita mendeteksi serangan. Jadi banyak banget. Tapi ini banyak lagi kalau kita masuk lagi deteksi serangan, macam-macam serangan itu kan banyak banget. Jadi nanti kita akan belajar. Oke, deteksi virus gimana? Deteksi serangan web gimana? Deteksi serangan database gimana? Ini banyak lagi dalamnya. Oke, dalamnya bejibun sih. Bagaimana kita melakukan enkripsi data sebagainya, bagaimana melakukan forensik kalau ada kejadian perkara dan sebagainya, dan terakhir adalah manajemen keamanan. Dan ini yang dipakai sama kebanyakan petinggi di level manajemen kayak IT operation apa segala macam, itu akan mainnya di Information Security Management System. Ini standarnya ISO 27001, 31000 dan sebagainya. Jadi levelnya kayak gitu. Oke. Jadi berlapis, ya, beragam, ya. Kalau mau jujur gini cara berpikirnya. Seorang hacker cukup menguasai satu ilmu buat nyerang. Tapi seorang cyber security profesional, dia harus bisa menguasai semua teknik pertahanan untuk semua jenis serangan. Jadi untuk menjadi seorang cyber security, ilmunya jauh lebih tinggi daripada seorang hacker. Nanti di atas itu mulai kebagi dua. Ada yang masuk ke IT Operation Management, itu lebih ke arah ISO 27001, 31001, dan dia auditor biasanya. Jadi ada yang levelnya auditor, ada yang levelnya adalah forensik. Itu dua-duanya jagonya gila-gila itu, gitu ya. Jadi dua itu yang ilmunya tinggi-tinggi. Dan saya dua-duanya nggak masuk. Jadi saya bukan forensik, saya bukan auditor juga. Saya lebih suka forensik sih sebenarnya. Dari sisi kesukaan saya lebih suka forensik, soalnya lebih menarik. Kalau auditor itu buat saya apalan banget, aduh stres belajarnya. Itu ya, kebayang ya. Bila melihat penjelasan orang, sepertinya benar juga ya bila ada mengatakan dunia lebih tidak digital. Di dunia yang tidak digital memang kelihatannya lebih aman, tapi bukannya nggak ada masalah ya, jangan khawatir. Cara ngelihatnya gini lah, cara ngelihatnya di dunia yang bukan digital, yang dunia biasa, kita kenal yang namanya preman. Terus kita kenal namanya teknik bela diri, sama aja sih sebenarnya. Ada namanya copet lah, ada namanya apa, orang-orang jahat itu ada juga. Dan kita belajar teknik bela diri. Masalahnya di dunia digital itu di dunia biasa kita lebih gampang ngelihatnya. Dari muka orang kita bisa tahu, oh ini orang jahat. Dari gerak-geriknya ketahuan. Kalau di dunia maya kadang-kadang nggak ketahuan, makhluknya nggak ketahuan, tahu-tahu ada di handphone kita, kan sebel banget gitu loh. Ini handphone gua, kok lu ada dalam sini, kan pusing kita. Jadi ada kayak gitu. Tapi kenapa kita perlu digital? Karena digital itu membuat sistem lebih efisien dan lebih efektif. Itu yang masalah besarnya. Kita mau nggak mau masuk ke dunia digital karena sistem akan lebih efisien, lebih efektif. Jadi dengan orang yang sedikit kita bisa melayani orang yang lebih banyak dengan biaya yang jauh lebih murah daripada kita dengan cara yang lama. Jadi mau nggak mau harus ke digital sih. Minta maaf. Dengan digitalnya negara lain bisa menjajah negara daerah artian bisa dirampas, dimatai dari HP bahkan satelit. Iya bisa. Kalau kita nggak tahu teknik pertahanannya ya, hati-hati. Ada kalimat tambahan sebetulnya. Ya, kita bisa dimata-matain. Ya, kita bisa dirampas kemerdekaannya, kebebasannya segala macam. Kalau kita nggak tahu teknik pertahanannya, kalau kita nggak bisa buat apa-apa sendiri. Tapi kalau kita cukup mandiri, kita bisa buat sistemnya sendiri, kita bisa melakukan enkripsi, kita bisa bertahan. Sebetulnya kita aman juga sih. Jadi nggak sampai dijajah sih sebenarnya. Bisa sampai level seperti itu sih sebenarnya. Makanya saya perjuangannya lebih banyak ke dunia pendidikan supaya orang IT bisa lebih banyak, developer banyak. Sementara minta maaf aja nih, para petinggi-petinggi Republik ini kan maunya instan.
Kalau bisa ini jadi besok, kalau bisa ini kejadian beneran loh itu. Jangan khawatir. Para petinggi maunya, kalau ngomong saya kadang-kadang gini, Pono, kan kita sudah beli firewall yang harganya mahal, kok masih jebol? Ya ilaha illallah, lu ngedidik anak buah lu kagak buat ngoperasin firewall? Kan kira-kira kayak gitu ya. Firewall kan cuma mesin, kalau nggak ada yang ngoperasin ya sama juga bohong. Ibaratnya punya meriam, tapi orang nggak tahu cara pakai meriamnya, ya bubar. Dan itu jangan khawatir, Republik ini kejadian kayak gitu. Jadi kebanyakan para petinggi berpikir kita sudah alokasiin anggaran, duit buat beli alat yang terbaik, tercanggih, dan harapannya dengan alat seperti itu kita bisa aman, kita bisa mengoperasikan sistemnya dengan baik. Enggak juga. Kunci dari sistem yang baik bukan di alat sih sebenarnya, kalau mau jujur, di manusia. Jadi misalnya Bank Indonesia, kuncinya ya pegawai Bank Indonesia sih sebenarnya supaya aman, bukan punya server yang paling canggih. Enggak. Justru harus punya orang yang pintar-pintar, punya pegawai yang pintar-pintar, baru bisa itu. Gitu ya. Seru dah. Lebih asik kalau ngobrol sih sebenarnya. Cuman ini satu arah nih, semi satu arah, jadi agak seru. Perampokan bisa dilakukan tanpa kita sadari, bahkan menjadi korban. Ya itu betul. Jadi jujur nih, saya karena korban kebanyakan masyarakat kecil, bener. Ini korban beneran masa kecil, dan korbannya kadang-kadang nyebelin banget yang jadi korban. Penipuannya gini lah, bukan perampokan sih, kayaknya kalimatnya terlalu ekstrim banget ya. Kalau perampokan kan kita ngelihat dan orang ditodong gitu. Kalau yang kejadian di dunia maya, di dunia cyber, bukan perampokan, penipuan banyaknya. Dan kita nyebutnya bukan penipuan sih. Kalau di dunia cyber kita nyebutnya cyber engineering. Cyber engineering lagi salah. Social engineering. Tapi kita kalau dalam bahasa yang sederhana namanya penipuan. Dan kebanyakan masyarakat kecil. Contoh, ini kejadian sama sepupunya istri saya. Perempuan pacaran di Facebook sama seseorang. Terus orangnya ngakunya dari Pas Pampres. Keren Pas Pampres. Udah gitu telepon-teleponan dong Kang. Ya, dia orang Padang, jadi ngambilnya bukan Akang kali ya, kalau Padang tuh apa? Udah, telepon dah. Udahnya bilang, waduh, pulsanya habis, tolong transfer dong. Ditransfer tuh pulsa. Telepon. Terus, transfer pulsa dong. Transfer lagi pulsa. Gitu. Pas diselidik, ternyata bukan Pas Pampres, tetangga rupanya. Jadi bisa pakai gitu. Terus teknik penipuan lagi yang lain. Kejadian lagi sama temen dari sepupu istri. Jadi istri saya punya sepupu, temennya kena. Perempuan yang kena. Jadi korban rata-rata perempuan. Ini saya ceritain, tolong jangan dipraktekkan ya. Serangannya kira-kira gini. Jadi perempuan korban karena pengen dapat laki-laki lah, pengen pacaran apa segala macam. Jadi yang ini kira-kira gini, pacaran lah mereka lewat Facebook, pacaran, kenalan, pacaran segala macam, udah agak lama pacaran, telepon-teleponan segala macam, akhirnya janjian mau kopdar, kopi darat. Waktu mau kopdar itu cowoknya bilang, bawa aja laptop sama handphone segala macam supaya sambil kopdar bisa tetap kita online segala macam. Bawalah tuh laptop sama handphone. Makanlah pagi-pagi, ini hari Minggu kalau nggak salah, satu atau Minggu, pokoknya hari kosong kayak gitu. Makanlah di mall mana pagi, siang makan di mall mana, malam makan lagi di mall, pindah-pindah situ. Dah, terus mau pulang nih, nganterin, mas ke ini dulu dong, ke Alfa atau kemana, pokoknya ke toko-toko kayak gitu ya. Mau belanja dikit lah buat rumah. Diantar pakai motornya parkir dah. Terus waktu perempuannya turun, cowoknya bilang, itu handphone sama laptop taruh aja di motor, ngapain bawa gegembolan kayak gitu ke toko. Ya udah, laptop sama handphone ditaruh, dia masuk ke toko buat belanja. Pas keluar dari toko, motornya udah nggak ada, handphonenya kagak ada. Bagus ya. Jadi teknik serangannya se-blow on itu sih. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa memproteksi diri? Sebenarnya saya udah ngomong berkali-kali, saya juga ngomong sama teman-teman di Diknas, ngomong sama teman-teman di BSSN.
teknik pertahanan kita bukannya kita blokir situs porno, bukannya kita pasang firewall di internet, kagak. Kita harus minterin user tentang keamanan di internet, internet safety, harus diajarin ke user-user, ke semua orang. Caranya lewat apa? Lewat kurikulum, dimasukin kurikulum, dan kebetulan di kurikulum SMP dan SMA itu ada pelajaran komputer namanya informatika. Kita bisa selipin ini semua di pelajaran informatika sih sebenarnya. Jadi bisa selipin ke informatika. Cuman dia biasalah masuk kiri keluar kanan semua. Kayaknya nggak butuh lah, orang bisa belajar ini semua sendiri. Mampus lu. Pas kejadian nangis. Yang kejadian bener nangis itu kejadian korbannya anak SD. Itu nangis bener. Jadi anak SD ini punya Facebook, padahal Facebook kan nggak boleh buat anak SD. Biasalah sama orang tuanya digantikan tahun lahirnya. Jadilah tuh anak punya Facebook. Terus mereka ngobrol di Facebook sama temen-temennya. Oke. Terus datanglah orang laki-laki, ini perempuan cewek-cewek ini semua di Facebook, anak-anak cewek. Datanglah laki-laki ini masuk Facebook, terus ngobrol sama orang-orang ini, anak-anak ini juga. Terus mulai curcol kan. Apalagi ini anak-anak baru meranjak dewasa, jadi baru mulai datang bulan segala macam. Terus ngobrol lah laki-laki ini, saya bisa ini meriksa Anda segala macam. Coba difoto aja, coba buka bajunya difoto gitu. Kacau dah. Kejadian di Surabaya gitu ya. Beres, itu kejadian udah berapa tahun yang lalu sih. Tapi ya karena kita nggak pernah belajar ini ya, kita nggak ada sense buat ngamanin. Nah sarannya, sebetulnya sarannya adalah ini, masuk ke kursus yang ini, internet safety. Mana internet safety? Ini dia internet safety. Di sini agak lemot. Ini dia. Di sini belajar dasar-dasar keamanan informasi, perilaku aman di dunia online, terus cyberbullying itu apa, cara ngatasin segala macam, kecanduan konten negatif gimana cara ngatasinnya, keamanan password gimana, keamanan email gimana, keamanan gadget benda bergerak, mobile segala macam gimana, keamanan media sosial seperti apa. Jadi ini semua dipelajari. Kalau masih kurang bisa masuk ke inisiatif dari teman-teman ICT Watch. Ini Doni BU dan teman-teman ini Indrianto Bayu Murti, ada fotonya. Dia bikin literasi digital, ada dokumenter, ada pengetahuan segala macam, di free-in. Jadi anda bisa download buku bahan belajar tentang cyber security lah, apa segala macam, bisa diklik di sini. Wah, ini bentuknya video lagi sekarang. Oke. Jadi bisa dipelajari sebetulnya sama teman-teman internet sehat, ICT Watch segala macam udah bikin, ada bentuknya buku, ada yang bentuknya komik, ada yang bentuknya video segala macam ada. Ada bentuknya e-learning, yang belajar ICTWatch.id bentuknya e-learning sih. Tapi dalamnya video banyaknya. Jadi kebanyakan teman-teman kalau bikin e-learning video. Kalau saya bikin e-learning sebenarnya banyaknya tulisan, saya lebih suka nulis ini daripada bikin video. Cuman ini sekarang belakangan kepaksa saya banyak bikin video karena anda sukanya video. Cuman muka gue nggak keluarin, saya rada malas keluarin muka. Dan saya pakai komputer, jadi memang nggak ada kameranya di komputer saya. Jadi kira-kira itu kita butuh banget buat pengetahuan tentang safety. Oke. Jadi ini kira-kira yang ada masalah attack-an. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Bagaimana kita bisa yakini bahwa developer atau vendor penyedia aplikasi betul-betul amanah menjaga kerahasiaan data? Oke. Sebagai contoh, ketika kita memiliki Android, secara tidak sadar aktivasi kita terpantau oleh pihak Google. Oke. Dan mereka dapat melakukan profiling terhadap seluruh pengguna Android. Kita install satu aplikasi di smartphone kita, diminta izin file-file kontak kita diakses oleh mereka. Contoh lain adalah kondisi saat ini masa hampir semua perusahaan instansi menggunakan aplikasi meeting online, yang mana tidak jarang dibahas dalam rapat hal-hal yang sifatnya sensitif menyangkut kondisi bangsa dan negara. Oke. Jujur, saya akan cenderung berusaha, ini kalau ini ngomong level corporate ya, level perusahaan. Kalau saya akan cenderung berusaha pakai aplikasi sebisa mungkin bikin sendiri atau vendornya kontrak dengan perusahaan kita.
Kalau Bank Indonesia, kontrak dengan Bank Indonesia. Jadi aplikasi yang kita pakai betul-betul aplikasi yang memang berbasis kontrak sama perusahaan tadi. Oke. Jadi kita tidak pakai aplikasi yang free yang ada di Play Store. Sebisa mungkin kontak buat kerja sebaiknya seperti itu. Terus misalnya ada meeting online segala macam, kalau mau jujur, kalau meeting online dan segala macam, saya akan cenderung bikin sendiri server meeting online sih sebenarnya. Dan saya bikin, jangan khawatir. Oke, Anda bisa masuk ke YouTube saya, YouTube Jitsi, Jitsi. Masuk Ono Center lah. Ini namanya Jitsi kebetulan emang namanya Jitsi. Di sini Jitsi. Nah, ini saya install Jitsi. Jitsi adalah video conference server sendiri. Memang kalau mau meetingnya ribuan, berabe urusannya. Kalau meeting bangsanya 10-20 orang, kita bisa pakai Jitsi sendiri sih. Jadi kita bisa bikin server sendiri. Apalagi kalau buat grup kecil di level bagian atau apa yang orangnya mungkin 20 orang gitu, ini Jitsi masih kuat. Tapi kalau di corporate yang seluruh corporate, ya bakal mental, Jitsi-nya mental. Kita perlu bayar ke yang lebih besar. Cuman kalau yang levelnya kecil-kecil kita bisa pakai sendiri. Jadi sebisa mungkin, kalau saya orangnya sangat ini banget sih sebenarnya kalau udah kayak gini-gini. Kalau itu kecil, saya cenderung akan bikin sendiri. Ini juga terjadi sama sekolah. Kalau kita pakai aplikasi di luar, konsekuensi yang akan terjadi juga kita harus bayar pulsa apa segala macam. Jadi kalau kita bisa bikin semuanya sendiri, semua jadi urusan keamanan beres, pulsa beres, penghematan jauh lebih banyak daripada pengeluaran kalau kita bikin sendiri semua. Jadi kira-kira gitu. Oke. Jadi itu meeting online-nya. Bahkan kalau bisa chattingan pun saya nggak pakai luar. Kalau chattingan kebetulan sama teman-teman, saya tergabung sama teman-teman di security sih, sama teman-teman ini. Mereka yang bikin chattingan sendiri juga. Kita pakai chattingan sendiri. Cuman saya termasuk orang yang nggak suka chatting, jujur dulu ya. Saya nggak suka chatting. Cuman teman-teman ini pada suka chatting banget nih, parah banget, parah. Oke. Dan chattingannya di free-in, ditaruh di Play Store. Play Store, kita bisa lihat pesan kita. Ini kelihatan yang bikin security, ini security.id. Oke. Saya kebetulan di sini sebagai R&D di security. Tapi saya lebih banyak jadi kayak guru sih, buat ngajarin orang di security. Jadi kalau ada kerjaan buat ngajar, Ono yang turun. Karena saya emang ngajar kerjanya, gitu ya. Jadi salah satunya adalah pesan kita, satu lagi adalah Palapa. Ini Palapa security juga. Bedanya apa? Palapa ini bisa untuk video call dan sebagainya. Kalau yang pesan kita enggak, kita chatting. Dan untuk aplikasi yang secure sih sebenarnya. Micro apps yang secure. Itu. Sarannya sih kalau bisa bikin sendiri. Kalau enggak, sub dari aplikasi-aplikasi kayak gini yang dicun emang buat di corporate gitu ya. Dan ini servernya bisa lokal, ditaruh di Bank Indonesia langsung. Jadi tidak pakai server punya WhatsApp lah, punya Telegram lah, punya Palapa, punya ini enggak. Jadi servernya bisa dipakai di lokal langsung sendiri. Ini servernya contohnya bisa pakai sendiri aja udah. Jadi jauh lebih aman. Ini untuk meeting online. Untuk aplikasi-aplikasi yang lain, sarannya kalau buat kerjaan sebaiknya pakai aplikasi yang memang kontrak bener dan vendornya ya udah diaudit segala macam. Kalaupun nanti pakai aplikasi yang free, kalau kepaksa pakai aplikasi yang free, sebaiknya jangan di device buat kerjaan. Jadi dipisahin aja lah, yang free itu jangan pakai device kerjaan, pakai device lain. Jadi kalau jebol, kerjaan nggak jebol, karena kerjaan itu nyawa. Kalau sampai jebol, berapa urusannya? Apalagi kalau udah urusannya keuangan kan, waduh parah banget itu. Itu sih kira-kira. Ini kalau sistem operasi Android, ini ya, ini urusan sistem operasi. Kalau kita pakai Android, memang konsekuensinya kita akan dimata-matai Google.
Kalau nggak mau dimata-matai, kita pakai handphone bikin sistem operasi sendiri. Jadi bisa kita bikin sistem operasi. Sekedar informasi aja, Android itu kita bisa bikin sendiri loh. Kebetulan ini saya masuk lagi ke kuliah saya nih di sini. Ini ada kuliah sistem operasi OS, nih kuliah sistem operasi. Ini sistem operasi di bagian bawah kuliah ini di bagian terakhir membuat sistem operasi Android sendiri. Cuman kalau kita bikin sendiri Android, Google Play Store-nya nggak ada, hilang semua langsung. Jadi kita bisa bikin sistem operasi yang Google Play Store-nya hilang segala macam. Bahkan kalau mau diekstrimin, kita bisa bikin handphone kita bisa kita format, kita bikin sistem operasi sendiri. Teknik ini memang ya cerita di balik cerita lah. Teknik ini memang kemarin diminta banget sama teman-teman, terutama yang di TNI, di aparat. Kenapa aparat nggak mau sampai di track sama Google? Jadi mereka pengen banget pakai sistem operasi yang nggak bisa di track sama Google. Jadi kita ngembangin sampai level itu sih. Cuman tetap aja Android masih lebih murah, jadi ya pusing kepala dah urusannya. Jadi masalahnya itu aja sih. Jadi kalau mau ekstrim, kita bisa handphonenya tidak pakai sistem operasi Android. Bisa, handphonenya bisa diganti sistem operasinya sih sebenarnya. Gitu. Tapi ya ini tergantung keputusan di corporate ya, mau pakai sampai level mana gitu. Kalau kita di kantor kebetulan kita rada ekstrim, agak beda sama mungkin termasuk ekstrim lah. Cuman handphonenya masih Android, cuman Androidnya hati-hati banget makanya, installnya nggak sembarangan juga sih gitu. Oke, mudah-mudahan bisa terbayang. Oke, ini udah masuk bagian lain. Ini jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang sekitaran hacking dan attack dan sebagainya. Oke, ini adalah jawaban untuk teman-teman di Bank Indonesia, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman bangsa Indonesia juga. Bank Indonesia, bangsa Indonesia, deket banget ya, bank, bangsa. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman di Bank Indonesia dan bangsa Indonesia juga.